I can only imagine how it is to. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 8, alhamdulillah kita ketemu lagi walaupun masih dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Hari ini, di pertemuan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai tentang pelajaran prakarya. Udah disiapin buku LKS-nya ya, oke. Melanjutkan dari video minggu lalu, maka di minggu ini kita masih membahas berkaitan dengan kerajinan bahan lunak. Nah, materi yang akan Ibu sampaikan yaitu berkaitan melanjutkan materi yang kemarin tentang membuat kerajinan dari bahan lunak dan cara pengemasan serta penyajian kerajinannya. Namun anak-anak ibu, sebelum kita masuk ke pelajaran, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak ibu masih ingat ya, pertemuan yang lalu kita membahas materi tentang kerajinan dari bahan lunak. Nah, pada pertemuan kali ini ibu akan menjelaskan bagaimana teknik dan cara membuat kerajinan dari bahan lunak. Silakan disimak materinya baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Oke, kita masuk ke materi yaitu kerajinan bahan lunak. Kali ini membuat dan mengemas kerajinan bahan lunak. Sebelum masuk materi, Ibu akan memberitahu bahwa kalian harus membuat kerajinan ini di rumah. Jadi silakan dibuat bersama dengan orang tua kalian di rumah. Apa yang harus kita buat pada pertemuan kali ini? Yang harus kita buat adalah membuat bunga dari sabun. Bahan-bahan yang diperlukan, yang pertama sabun bekas secukupnya, kemudian air secukupnya. Yang ketiga tepung maizena. Kalau kalian nggak punya tepung maizena, bisa juga menggunakan lem fox. Jadi dia sama fungsinya untuk merekatkan gitu ya. Kemudian nanti butuh cukup banyak biasanya untuk membuat adonan menjadi kalis dan dapat dibentuk. Atau kalau tidak mau pakai lem fox atau tepung maizena, kalian bisa menggunakan tepung sagu. Yang keempat, pewarna makanan sesuai dengan keinginan. Misalnya mau warnanya merah, berarti pewarna makanannya warna merah. Langkah yang harus dikerjakan, yang pertama sabun mandinya diparut dulu dengan parutan kelapa. Pokoknya dihancurkan, dihaluskan. Kemudian yang kedua dicampur dengan air panas, diaduk sampai rata. Boleh juga dipanaskan, jadi nggak harus disiram air panas aja. Boleh juga parutan sabun yang sudah dibuat tadi dimasak sampai dia larut. Lalu baru yang ketiga dimasukkan pewarna beberapa tetes sampai warnanya pekat. Kemudian yang keempat baru masukin tepung. Jadi tunggu dingin dulu sedikit baru dimasukin tepung. Jadi jangan panas-panas dimasukin tepung ya. Tunggu agak dingin tapi jangan sampai membeku karena sabun itu membeku lagi nantinya. Jadi baru dimasukin tepung. Setelah menjadi tepung, diadon dulu sampai nanti bentuknya kalis atau bentuk yang mudah bisa dibentuk, baru dibentuk menjadi bunga sesuai dengan selera. Misalnya mau bikin bunga mawar, nah silakan dicetak bunga mawarnya, diambil sedikit-sedikit, kemudian dicetak. Ingat ya, saat membuat ini kalian harus jauh-jauh dari anak kecil. Kenapa? Karena ini berbahan dasar sabun dan berbahaya. Nah, ini contohnya, cantik kan? Ini bunga dari sabun, bisa bikin bunga mawar. Yang paling bawah itu plus keranjangnya jadi bikinnya, ya. Yang di samping namanya bunga matahari, bunga campuran. Nanti bisa dipilih mau bikin bunga seperti apa. Lalu setelah jadi bunga, maka silakan dikemas. Kenapa harus dikemas? Yang pertama tujuannya untuk melindungi produk agar tidak rusak. Kan kalau sabun wanginya bisa hilang kalau lama-lama. Maka yang pertama tujuannya adalah untuk melindungi produk. Yang kedua, mendukung program pemasaran. Kalau produknya dikemas, dikasih brand, maka orang akan tertarik untuk membeli. Sehingga pemasarannya nggak perlu repot-repot gitu ya. Yang ketiga, mencegah pertukaran dengan produk pesaing. Sehingga punya ciri khas. Ini adalah produk bunga mawar buatan Fadilah misalnya. Jadi ya udah itu cuma punya Fadilah gitu ya. Artinya brandnya punya Fadilah, mereknya punya Fadilah.
Yang keempat, salah satu cara untuk meningkatkan laba atau keuntungan. Jika kamu berhasil membuat yang kreatif, yang inovatif, sehingga menarik minat orang, maka itu bisa dijual dan tentunya bisa menghasilkan keuntungan. Ya. Nah, jenis dan bahan kemasan, bentuk kemasannya seperti apa sih yang kita perlukan? Kamu bisa mengemas produkmu dengan menggunakan bahan dasar kertas. Bisa juga dengan bahan dasar kayu, bisa juga dengan menggunakan plastik. Ini ada contohnya ya. Oke, ini contoh kemasan berbahan dasar kaleng. Keren ya, ada tulisan harapan-harapan. Nah, ini berbahan dasar kayu. Jadi bentuknya box seperti itu. Yang ini berbahan dasar plastik. Nah, pasti suka lihat kan plastik-plastik souvenir ketika undangan. Nah, ini bahan dasarnya seperti ini. Kemudian ini berbahan dasar kayu atau bambu, sama seperti box yang tadi. Biasanya ini dibuat untuk makanan, untuk dimsum gitu ya. Kemudian ini berbahan dasar plastik. Nah, nanti kalau misalkan hasil kerajinannya bunga, kamu tinggal pilih mau pakainya kemasan seperti apa. Ini namanya bahan dasar kertas. Biasanya kalau bunga, dia menggunakan kemasan plastik ya. Nanti plastiknya bisa menggunakan plastik bening, bisa menggunakan plastik bekas sisa-sisa souvenir undangan, boleh juga, tidak masalah. Jadi yang penting menggunakan kemasan. Lalu setelah dikemas, kamu tinggal ngumpulin deh ke sekolah. Ya. Oke, materinya segitu aja. Nanti untuk pemaparan lebih lanjutnya kalian bisa melihat tata caranya. Boleh juga nyari di Google, boleh juga nyari video di YouTube buat bikin bunganya, dan jadwal pengumpulannya nanti diinformasikan di minggu kedua bulan September ya. Oke, sekian materinya, dilanjut lagi nanti ya. Nah, anak-anak ibu, demikian tadi pemaparan materinya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Dan untuk tugasnya, kalian harus membuat hasil kerajinan di rumah. Minta tolong sama orang tuanya dibantu untuk membuat kerajinan dari bahan sabun seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, hasil kerajinan tersebut akan diserahkan ke sekolah pada minggu kedua di bulan September. Nanti tanggalnya akan diinformasikan di grup wali kelas dan di grup wali siswa dan di grup belajar. Jelas ya? Jadi untuk tugas kalian rencanakan dulu mau buat bunga apa dari sabun tersebut, kemudian siapkan bahan-bahan dan alatnya, lalu mulai membuat dari sekarang supaya nanti saat disuruh mengumpulkan kalian semua sudah selesai. Ibu rasa cukup pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat belajarnya. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, hindari kerumunan, tetap berada di rumah, nggak usah ngumpul-ngumpul dan nongkrong-nongkrong di mana-mana. Sayangi diri kalian dan sayangi keluarga kalian. Sampai ketemu lagi, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.